berbuah dalam pimpinan Roh Kudus. Berbuah dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita juga bisa berbuah di luar pimpinan Roh Kudus. Betul? Bisa juga. Tapi apakah itu berbuah yang baik atau tidak? Apakah itu buah yang diinginkan oleh Tuhan atau tidak? Apakah itu buah yang dikenal oleh Tuhan atau tidak? Mari kita akan melihat. Karena hidup di generasi ini, generasi yang super duper sibuknya minta ampun, ya kan? Dari pagi jam 7 pagi baru udah sibuk minta ampun, udah hektik sekali. Di chatting, kalau temen gitu kan chatting, balasnya 3 jam 4 jam kemudian. Saking sibuknya, iya kan? Di telepon nggak bakal diangkat, sibuk, ya kan? Nggak tahu lah betul-betul sibuk atau nggak, atau pura-pura sibuk biar dikira keren, gitu kan? Sebenarnya lihat sih chattingannya, ada chattingan pop-up masuk gitu kan, ada panggilan tak terjawab, tapi biar dikira kita sibuk, dibiarkan. Karena generasi sekarang berpikir sibuk itu adalah prestasi, sibuk itu adalah pencapaian, sibuk itu ada bargaining bahwa kita sudah sukses. Padahal sibuk itu belum tentu produktif. Berapa banyak orang sibuk, tapi tidak produktif. Sibuk ngapain? Sibuk membangun image, ya kan? Biar image-nya, kalau cewek biar high class, gitu kan? Luxury class. Kalau perempuan biar, kalau laki-laki image-nya biar apa? Pria mapan, pria berduit, pria tajir. Sibuk ngapain? Sibuk kejar karir. Oh, David kemana-mana, ke Papua, ke Sorong, waduh, kemana-mana. Sibuk, ya kan? Mau karir. Ale, sibuk pelayanan, ya kan? Hari ini pelayanan sukacita, besok pelayanan duka cita, besoknya lagi pelayanan lahiran, besoknya lagi perkawinan. Sibuk aja pokoknya, ya kan? Sibuk pelayanan. Apalagi sibuk ke branding diri, branding rohani, biar kedengarannya rohani. Tiap hari sharing ayat firman Tuhan di status WA, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Sibuk ke branding diri, biar kedengaran apa? Biar kedengaran rohani. Tapi nanti kita akan lihat, apakah kesibukan kita ini adalah buah dari pimpinan Roh Kudus atau tidak? Media sosial sekarang ini membuat kita selalu ingin terlihat. Rasa-rasanya kalau nge-update status satu hari, minimal di WA story, waduh, rasa-rasanya semua orang nyariin kita, ya kan? Kayak punya hutang banyak kalau nge-update status di WA story, kalau nge-update status di Facebook atau dimanapun. Seolah-olah orang peduli banget sama kita. Aduh, hari ini aku belum update status, nyariin kali orangnya. Gak juga sebetulnya. Kita aja yang merasa kecekepan. Selalu ingin diakui. Kalau jalan-jalan, apalagi kalau makan, gak sah makanan dimakan. Kalau dulu kan makanan dimakan gak sah sebelum doa. Kalau sekarang sebelum upload, ya foto dulu, jangan makan, foto dulu, bak foto dulu, ya kan? Jangan makan, bak foto dulu. Gak sah, karena apa? Biar kelihatan keren, biar kelihatan jalan-jalan, biar kelihatan fancy, ya kan? Biar kelihatan gaul. Banyak pemuda hari-hari ini ingin cepat dipakai Tuhan. Maunya masuk STT semester 1 langsung boom gitu kan. Gitu ya, Ale? Iya. Pengennya begitu. Anak muda sekarang pengennya instan, pengennya cepat. Kalau bisa langsung jadi. Anak muda sekarang pengennya, enggak mau namanya proses. Enggak mau itu. Pengen cepat naik level up. Gak mau dong di level ini terus. Masa iya kursus sekolah minggu terus, kata Ale. Ya Ale? Enggak Pak. Oh enggak ya. Gak mau dong multimedia terus.
Kata Eriko, nggak mau dong ngedit foto terus, kata Keisha. Nggak mau dong. Kata Billy, saya mau apa ya, kata Billy. Nggak mau pokoknya, nggak mau di situ-situ terus. Ya kan? Karena kalau saya bilang multimedia, udah diambil sama Eriko. Ya kan? Nggak mau, stagnan, nggak mau. Karena apa? Kita mau orang melihat kita berbuah. Kita mau orang melihat kita berdampak. Kita mau orang melihat kita bahwa kita pelayanan sibuk, kita produktif. Kita mau orang bilang, wah keren ya, sibuk sekali dia pelayanan. Apalagi hari Minggu, ampun. Fit 2 kali sehari. Dalam hari Minggu 2 kali Fit ya. Masih kalah sih sama saya 3 kali. Tapi bukan soal itu, bukan itu yang buah yang kita harapkan. Itu belum tentu kesibukan kita dalam pelayanan, dalam rutinitas, belum tentu itu buah-buah dari Roh Kudus. Mari kita buka dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Apa itu sesungguhnya buah-buah Roh Kudus itu? Apa sesungguhnya buah dalam diri kita yang dipimpin oleh Roh Kudus? Karena bukan hanya sibuknya pelayanan, bukan jadwal padatnya jadwal, bukan seringnya tayang di sosial media, bukan terkenalnya, tapi apa? Mari kita lihat. Galatia pasal 5, ini ayat yang tenar sekali. Kalau sampai kita nggak tahu ayat ini, dipertanyakan itu kekristenannya. Saya bacakan, Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Perhatikan di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah, bukan buah pelayanan ialah, bukan buah emosional ialah, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bisa saja aktif, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar berbuah? Apakah ada kasih? Ya kan? Kita sibuk pelayanan dari pagi hari sampai malam, bahkan sampai paginya lagi. Tapi apakah ada kasih dalam hidup kita? Apakah ada sukacita? Dan sampai kita bersungut-sungut, saya terus PK-nya telat lagi. Mana nih? PK-nya belum dikirim-kirim. Oh, banyak maunya, PK-nya cuma segini. Masa latihan-latihannya. Ada nggak sukacita ketika kita melakukan pelayanan itu? Kalau kita melakukannya tidak dengan kasih, tidak dengan sukacita, tidak dengan damai sejahtera, tidak dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri, berarti yang kita lakukan itu bukan dipimpin oleh Roh. Yang kita lakukan itu hanya untuk memberi makan ego kita, hanya agar biar kita terkenal, agar biar kita dipanggil kalau laki-laki om, ya kan? Kalau masih muda om. Kalau nggak ada kasih, kalau nggak ada sukacita, jangan ketika, ya kan, kau pilih banyak banget, ikut banget, saya jadi banyak nih editan videonya, kata Desi. Nggak sukacita namanya berarti. Harus dilakukan dengan sukacita, amin. Amin. Harus dilakukan damai sejahtera, jangan sampai pelayanan terus, latihan lagi, lagunya susah banget lagi, ngulik lagi. Kata David, harus dengan damai sejahtera, dengan ringan langkah latihan, amin. Kalau mempersiapkan lagu, susah banget lagi ini lagunya, Eriko, yang mana lagi nih yang betul? Harus dengan sukacita, harus dengan kesabaran. Edit. Harus dengan kesetiaan, setia saja melakukannya. Harus dengan lemah lembut. Amin. Amin. Jadi itu ciri yang pertama, bahwa kita melakukan pelayanan kita
bahwa kita berbuah dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita melakukan pelayanan kita atas dasar ini, bukan dasar yang lain, bukan agar kita ingin terkenal, bukan agar kita ingin dipandang orang, bukan agar kita kelihatan keren, bukan agar kita kelihatan maco, bukan agar kelihatan kedengaran suara kita, bukan agar ketika kita turun dari mimbar, kayaknya sini dulu dia suaranya bagus, main keyboardnya bagus, main drumnya bagus, main bassnya bagus. Bukan untuk itu. Kalau kita melakukan dasarnya karena itu, bukan pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi kalau ada yang masih begitu, bertobat. Kita harus melakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan di sana, barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kata kuncinya adalah tinggal. Amin. Amin. Aktif pelayanan bukan sama dengan berbuah. Berbuah itu bukan soal panggung. Berbuah itu bukan soal jam terbang. Emang pilot, ya kan? Berbuah itu tapi soal hubungan kita dengan Tuhan, soal keintiman kita dengan Tuhan, soal kedekatan kita dengan Tuhan. Ada banyak loh pelayanan yang di belakang mimbar. Pendoa, ya kan, menara-menara doa. Kalau di gereja-gereja besar biasanya ada tim doa yang dari mulai sebelum ibadah berdoa sampai kerjanya sampai selesai ibadah. Tidak kelihatan, ya kan? Multimedia misalnya, kalau di sini kan masih kelihatan multimedianya. Kalau gereja-gereja lain nggak kelihatan multimedianya, bisa di lantai 2, di lantai 3 atau di mana-mana. Yang edit video juga nggak terlalu kelihatan. Nggak pernah saya kan bilang, ini gue yang edit ya, nggak pernah juga kan? Nggak kelihatan. David sih masih kelihatan, ya kan? Atau Ale udah posting video anak sekolah minggu di sosial media Kingdom Kids. Wah, kurang produktif. Harus dong. Minimal 1 seminggu, sebenarnya 3 sih minimal, 3 seminggu. Tanya KSY, harus posting loh kegiatan anak sekolah ini, ya kan? Berbuah itu bukan soal panggung, saudara-saudara. Kalau soal panggung, kita akan jatuh, kita akan kecewa. Kalau tidak dikasih panggung, apaan? Sebetulnya yang paling bagus itu saya. Itu kalau nggak dikasih panggung, ya kan? Tapi kalau hati kita betul-betul ingin menampilkan Tuhan dalam pelayanan kita, bukan untuk menampilkan diri kita tidak akan kecewa. Sekalipun kita tidak dijadwal, kita pengennya, kalau hari-hari besar saya loh yang dijadwal, ya kan? Kalau ada tamu, apalagi tamunya orang penting, saya loh yang dijadwal. Kedekatan kita dengan Tuhan akan mengubah kita. Kita akan tahu apa keinginan Bapa. Roh Kudus akan menuntun kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tekuni. Buah-buah dalam pekerjaan kita, kita akan tahu, oh saya lebih condongnya ke sini. Dalam sekolah juga, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan tahu, oh saya kuatnya
Misalnya di eksakta, di hitung-hitungan, jangan dipaksakan kalau memang kita tidak kuat di sana, ya kan? Dipertajam, diperkuat bagian mana yang kita unggul, biar bisa mengimbangi nilai kita. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita tinggal, kita berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau ranting ini jauh dari batang pohonnya, kalau ranting ini tidak tinggal tetap dalam batang pohonnya, ranting ini akan kering. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesungguhnya di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun. Karena apa, saudara-saudara? Nafas kita ini dari Tuhan. Dicolek dikit aja, kasih sesak dikit nggak bisa. Kasih ngap dikit, ya kan? Kurangin deh oksigennya dikit, nggak bisa kita lakukan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan hal yang terkecil sekali. Itu bukti kerendahan hati kita. Jangan kita bisa melakukan sesuatu hal, kita berkata ini karena saya, ini karena kehebatan saya, ini karena kemampuan saya. Oleh sebab itu, jika ingin tetap berbuah dalam pimpinan Roh Kudus, tetaplah tinggal dalam pokok anggur yang benar itu, yaitu di dalam Yesus. Amin. Jangan sampai kalau di pengkhotbah yang diajarkan malah hal-hal yang lain, bukan tentang Tuhan lagi. Udah filosofi para filsuf, ya kan? Udah ilmu-ilmu filsafat, udah ilmu-ilmu kesuksesan, ilmu-ilmu dunia-duniawi. Boleh-boleh saja, tapi senternya, motif sedikit boleh, tapi pusatnya, fokusnya harus Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan yang akan menuntut kita, Roh Kudus yang akan menuntut kita, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan. Kita harus mulai dari mana, kita harus mengakhiri di mana, kita harus berjalan sejauh mana, dan kita berhenti di mana. Roh Kudus yang akan menuntut. Jangan sampai selangkah lagi menuju maut. Kalau kita dalam Tuhan, Tuhan akan berkata, Roh Kudus akan mengingatkan dia, stop! Tapi kalau kita tidak dalam Tuhan, babat aja terus. Ya kan? Amsal berkata, semua orang menurut pandangannya di jalan yang benar. Tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, Roh Kudus yang akan mengendalikan kita, Roh Kudus yang akan menggerakkan hati kita. Berbuah terlihat dari karakter yang diubahkan Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14, apa dikatakan di sana? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang berbuah, yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi dipimpin oleh emosionalnya saja. Kalau lagi mood, gas. Kalau lagi nggak mood, asal-asalan, ya kan? Tidak lagi dipimpin oleh egonya. Bodo amat lah. Orang gua kalau di gereja besar kan ada second keyboard ya, Fit. Orang gua dibikin second keyboard, harusnya gua keyboard utama dong. Gua cuma pemain cadangan. Tidak lagi dipimpin oleh ego, tidak lagi dipimpin oleh nafsu, tidak lagi dipimpin oleh gengsi. Tapi dikatakan di sana semua yang dipimpin Roh Allah yang harus memimpin hidup kita. Alkitab berkata semua yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah. Cuma dua. Kita mau jadi disebut anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Artinya kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak disebut anak Allah. Berarti anak siapa? Anak yang satu lagi. Ya kan? Mau. Oleh sebab itu, mari kita dipimpin oleh Roh Allah. Dari pagi
siang, sore, malam, tidur lagi, bangun lagi. Kita harus dipimpin oleh Allah. Jangan lagi dipimpin oleh egois. Jangan lagi dipimpin oleh emosi. Jangan lagi dipimpin oleh gengsi. Jangan dipimpin oleh hawa nafsu lagi. Roh Kudus yang akan mengubahkan amarah kita. Kalau Roh Kudus yang mengubahkan amarah kita memiliki amarah. Dalam pelayanan itu nggak semua oke-oke aja kok. Pasti ada gesekan. Namanya sebuah komunitas itu pasti ada gesekan. Tapi ketika Roh Kudus yang memimpin kita akan memiliki pengendalian diri. Buah roh yang pertama tadi. Kita akan bisa mengendalikan diri kita. Bukan ketika digesek, kita gesek balik, ya kan, segel bacok. Nah ini itu bukan dipimpin oleh Roh Allah. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi iri hati, tidak lagi kedengkian, tidak ada lagi akar pahit satu dengan yang lain. Talenta kita memang membuat kita terkenal. Talenta kita membuat kita dipakai orang for the first time. Tapi yang membuat kita tetap eksis, bahkan yang membuat kita dipromot adalah karakter kita. For the first time memang kelihatan, oh bagus dia mainnya, oh bagus WL-nya, oh enak firman Tuhan yang disampaikannya, memberkati, oh bagus video-videonya. Tapi waktu akan menguji karakter kita. Lama-kelamaan akan menunjukkan aslinya. Kalau latihan telat, ya kan? Kalau tidak sesuai, ngomel-ngomel, ngomong kasar. Kalau tidak dengarin pendapatnya, ngambek. Kalau dia tidak yang diprioritaskan, manyun. Tapi kalau kita memiliki karakter yang unggul, orang akan melihat dan Tuhan yang akan mempromosikan kita. Amin. Karena karakter itu diuji oleh waktu. Karakter itu dibangun dari kecil, dibangun sejak dini. Seperti firman Tuhan minggu lalu, bahwa ketika Daniel menetapkan diri, memiliki prinsip untuk tidak menajiskan diri, bukan ujuk-ujuk ketika dilarang, ketika disuruh untuk makan, bukan dilarang, ketika disuruh untuk makan makanan dari makanan raja. Kalau ujuk-ujuk hari itu, cocok justru kan, makan daging, makan panggang, makan saksang, ya kan? Makan apa lagi? Makan rica-rica, macam-macam. Tapi karena itu dibangun dari kecil, dibangun sejak dini. Ketika ada tantangan yang menggiurkan, ketika ada godaan, godaan apa? Godaan kita beda-beda. Ada godaan karir, ada godaan pasangan hidup, ada godaan kekayaan, ada godaan hobi. Godaan kita macam-macam. Tapi ketika godaan itu datang, ketika kita membangun prinsip, fondasi yang unggul di hadapan Tuhan, fondasi yang kokoh di hadapan Tuhan, kita akan berani menolak. Amin. Karakter kita itu perlu dibangun dari sejak sekarang. Belum terlambat. Bangun karakter kita yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Bagian yang terakhir adalah berbuah tidak terjadi lewat instan. Saya bilang tadi, kita berbuah dipimpin oleh Roh Kudus tidak terjadi secara instan, tapi berproses. Sama seperti pohon, tanaman, tidak tiba-tiba besar. Jadi bibit dulu, ya kan? Setelah bibit harus disiram, harus dipangkas, harus dipupuk, harus dirawat. Bahkan kalau terlalu lebat harus dipangkas. Pemangkasan itu bisa saja sakit. Pohon itu kalau daunnya terlalu banyak bisa tidak berbuah, karena semua sari-sari makanan, unsur-unsur makanan yang dia serap, mineral-mineral yang dia serap, semua ke daunnya.
Makanya beberapa pohon itu harus dipotong, dibersihkan agar lebih produktif. Hidup kita juga begitu. Ketika kita dipotong dalam artian diarahkan, dikerucutkan. Ketika kita menyimpang ke kiri, terlalu lebar, ya kan? Dipotong. Ada orang mungkin dipakai Tuhan untuk memotong kita karena kita sudah terlalu jauh menyimpang. Kadang Roh Kudus memimpin kita lewat kekecewaan. Kadang lewat penolakan. Karena kalau kita nggak pernah kecewa, kita tidak tahu rasanya itu direndahkan. Tapi jangan menjadi kekecewaan itu akar pahit. Nah, itu kita berhenti sampai di sana. Ketika orang mengecewakan kita, kita tahu bahwa dikecewakan itu tidak enak. Jadi kita jangan mengecewakan orang. Ketika kita ditolak oleh orang lain, kita semakin termotivasi. Tapi kita harus jangan jadi yang menolak orang juga. Menolak dalam artian bukan menolak ajakan yang tidak baik ya. Penolakan itu artinya ketika orang lain mengajak bicara yang baik, tapi kita menolak memberikan waktu, menolak memberikan perhatian, attention. Ada kan orang ketika diajak ngobrol, yang ajak ngobrol di sini, mata yang diajak ngobrol ke sana, itu menolak. Orang yang ngajak ngobrol sudah serius, dia cuma jawab itu menolak. Kita diproses dengan kegagalan, tapi anak muda yang dipimpin oleh Roh Kudus tetap setia meski kecewa. Kecewa mungkin dengan teman-teman sepelayanan, kecewa mungkin dengan kakak rohani, kecewa mungkin dengan bapak gembala, kecewa mungkin dengan orang tua, kecewa mungkin dengan kakak, tapi tidak jadi soal, tidak jadi alasan untuk kita mundur dari Tuhan. Mungkin orang lain menolak kita, orang tua kita menolak kita, saudara-saudara kita menolak kita. Kita hanya dianggap ketika kita memberikan support, kita hanya dianggap ketika kita memberikan dana, kita hanya dianggap ketika mereka telepon kita angkat, kita dengarkan. Tidak mereka menghargai kesibukan kita, tidak mereka menghargai privasi kita. Tapi ketika itu datang semua, kita tidak mempersalahkan Tuhan, tapi kita tetap bersyukur karena itu adalah proses yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan gampang kecewa. Tetap setia meski pelayanan kita gak terlihat. Tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun tidak ada satu pasang mata yang melihat kita. Jangan karena dilihat. Ale juga membersihkan ini kan gak ada yang melihat. Yang lihat kan pas nanti ada hasilnya, ya kan? Iya. Tetap taat meski kita tidak terkenal atau mungkin belum terkenal. Taat proses yang Tuhan izinkan. Saya juga taat proses yang Tuhan izinkan. Kemarin waktu kita rapat kan, kita ngobrol, David nggak ada ya, David Jericho nggak ada, sama Hesley nggak ada. Kita bilang apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kembangkan. Karena kita merasa secara terbuka, secara jujur, bahkan saya bilang dalam rapat itu, ini adalah sesi kejujur-jujuran. Secara jujur kita sudah melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Walaupun belum berkembang, belum bertambah, ya kan? Berarti belum dikenal orang dong, orang sekitar sini. Tapi kita tetap setia, amin. Karena kita tetap setia lah alasannya, makanya ibadah malam hari ini tetap ada. Proses itu bukan hukuman, saudara-saudara, tapi proses itu pembentukan jati diri kita. Proses itu memang tidak pernah enak. Namanya proses itu di mixing, diaduk, dicampur, waduh. Apalagi kalau bikin kue, di blender, macam-macam lah. Tapi ketika kita setia dalam proses pembentukan, kita akan bertumbuh dalam Tuhan.
Dan tuntunan Roh Kudus akan semakin nyata dalam hidup kita. Kalau kita terbiasa menanyakan Roh Kudus, apakah ini yang dikehendaki Tuhan, kita akan semakin peka. Kita akan semakin peka akan suara Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bertanya, kita tidak pernah berkomunikasi, Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan, kita tidak akan tahu, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan mengalami. Tuhan tidak mencari pemuda-pemuda yang sempurna, karena kita sangat jauh dari sempurna. Tapi Tuhan mencari pemuda-pemuda yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dipimpin dalam kasih, dipimpin dalam sukacita, dipimpin dalam damai sejahtera, dipimpin dalam kesabaran, dipimpin dalam kemurahan, dalam kebaikan, dalam kelemah lembutan, dalam kesetiaan diri, dalam penguasaan diri. Kita dipimpin untuk bertumbuh. Jangan mengharapkan proses yang instan. Namanya dipimpin itu awal-awalnya tidak enak, tapi ketika kita berserah di hadapan Tuhan, kita akan lebih aman dalam pimpinan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin kita, Tuhan sendiri yang mengguidance kita. Kita pasti akan aman berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi.